Menjadi berkat di dalam kondisi atau situasi yang tidak diberkati. To be a blessing in an unblessed situation. Saya kasih tanda kutip di kata tidak diberkati. Mengapa saudara-saudara? Karena sebenarnya bagi setiap anak-anak Tuhan itu semua situasi kondisi yang kita hadapi itu adalah berkat. Amin. Apapun juga. Itu janji Tuhan, saudara. Tapi memang kita harus akui ada saat-saat yang sulit di mana kita merasa sepertinya berkat-berkat itu tidak ada. Namun dalam keadaan yang demikian pun Tuhan mau kita menjadi berkat. Saya ajak saudara kembali kepada panggilan kita di dalam Kejadian pasal 12. Ini adalah panggilan kita. Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dan demikian juga 22 ayat 18. Di dalam Kejadian 12, kita melihat bahwa Abraham dipanggil oleh Allah. Keluar dari Ur Kasdim menuju tanah Kanaan. Keluar Abraham, pergilah dari tempatmu berada. Ya, ini panggilan. Kita semua menjadi orang percaya karena kita dipanggil oleh Tuhan. Itu 1 Petrus berkata. Dia memanggil engkau keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Jadi kita menerima panggilan dari Tuhan. Ayo keluar dari keadaanmu yang dulu segala perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan memanggil kita keluar. Abram dipanggil keluar. Keluar Abram. Dan dikatakan apa? Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini janji Tuhan. Abram dipanggil keluar bukan hanya untuk menerima berkat, namun dikatakan bahwa olehmu. Jadi Abram mau dijadikan berkat bagi semua kaum di muka bumi. Itu pertama-tama kita melihat bagaimana Abram dipanggil oleh Tuhan. Namun di dalam pasal ke-22 kita melihat ketika Abraham telah mengorbankan Ishak anaknya, maka Allah membaharui lagi janjinya kepada Abraham. Dan Allah berkata, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Nah sekarang siapa keturunan Abraham? Firman Tuhan berkata, bukan orang Yahudi, bukan orang Israel yang ada di tanah Palestina. Bukan secara daging. Kalau orang Yahudi, orang Israel itu memang secara daging adalah keturunan Abraham. Tapi firman Allah berkata, yang disebut keturunan Abraham adalah mereka yang hidup oleh iman Abraham. Galatia pasal 3 ayat 17. Jadi siapa keturunan Abraham nih? Yaitu saudara dan saya. Jadi saudara-saudara, kita melihat di sini bahwa Tuhan juga mau melewati hidup kita. Karena kita adalah keturunan Abraham. Dikatakan oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan menjadi berkat. Tuhan mau hidup kita ini menjadi berkat bagi semua bangsa di dunia ini. Jadi kita melihat bahwa anak Tuhan itu dipanggil untuk menjadi berkat. Dan menjadi berkat dalam segala situasi dan kondisi. Bukan hanya pada saat kita merasa baik, nyaman. Tapi dalam hal-hal yang tidak baik, tidak nyaman pun Tuhan mau kita menjadi berkat. Namun Tuhan mau kita menjadi berkat dalam segala situasi dan kondisi. Amin. Haleluya. Nah sekarang mari kita melihat beberapa contoh dari Alkitab. Pertama-tama saya akan membawa saudara melihat satu contoh yang seringkali kita lewati. Pengalaman seorang gadis kecil dari Israel yang tercatat di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai ayat 5. Kalau kita membaca ayat-ayat ini maka fokus kita selalu tertuju kepada pribadi Naaman yang disembuhkan dari penyakit kusta. Seolah-olah hanya Naaman itulah fokus dari cerita ini. Tapi saudara perhatikan, Naaman bisa sembuh, bukan cuma sembuh, bahkan
Naaman itu bisa percaya kepada Allahnya Israel, ya pada akhirnya Naaman percaya, bukan? Dia berkata kepada Nabi Elisa, dia minta tanah. Ya, waktu itu pengertian mereka tanah, supaya dia bisa menyembah Allah Israel. Naaman sembuh, Naaman selamat, itu karena kesaksian seorang gadis kecil. Lalu gadis ini bagaimana bisa sampai di situ? Dikatakan saudara-saudara, gadis ini adalah ditawan. Waktu bangsa Aram mungkin menyerbu satu pedesaan perkampungan bangsa Israel. Maka gadis ini ditangkap di situ, dibawa sebagai tawanan. Kalau saya merenungkan nasib dari gadis ini, kasihan. Gadis kecil ini punya alasan yang kuat untuk membenci Naaman. Mungkin orang tuanya sudah dibunuh, dia ditawan. Bahkan tidak mustahil kalau gadis ini juga mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak baik. Bahkan mungkin pelecehan-pelecehan seksual. Bisa jadi. Disitulah kita melihat bagaimana keberadaan dari seorang gadis kecil dari Israel yang namanya tidak disebut di dalam Alkitab. Namun kita lihat gadis ini menjadi pelayan Naaman, dia tidak membenci Naaman. Jadi ketika dia lihat Naaman mendapat masalah besar, kena penyakit kusta, dia enggak lalu berkata syukur. Ya. Tapi dia datang bersaksi. Dia memberitahu istri Naaman, kalau di Israel ada pertolongan dari Tuhan. Di Israel ada Tuhan yang bisa menyembuhkan penyakit Naaman. Dalam situasi yang sulit, situasi yang seharusnya gadis ini membenci, mengutuki. Namun gadis ini tidak melakukan itu. Tapi dia justru menjadi berkat. Dan kita tahu bahwa pada akhirnya Naaman menerima mujizat kesembuhan. Ya, dalam keadaan yang sulit, dia tetap mengasihi. Kita ini juga sulit keadaan kita. Dan seringkali kita merasa tertindas. Namun biarlah kita mau mencontohi gadis ini. Kita bukan mendendam, membenci, menanamkan kebencian dalam hati. Tapi kita mau melihat bagaimana saudara-saudara kita di luar sana mereka juga perlu disembuhkan. Perlu menerima mujizat. Nah saudara, kita melihat bahwa Tuhan mau hidup kita ini menjadi saksi bagi Tuhan. Menjadi saksi dalam keadaan apapun. Kita menyaksikan kemurahan Tuhan, menyaksikan kuasa Tuhan. Supaya banyak Naaman-Naaman yang disembuhkan dan diselamatkan oleh Tuhan. Yang kedua, di dalam 1 Petrus 2 ayat 18 ayat 21. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu. Bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia. Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi untuk menjadi berkat kita dipanggil oleh Tuhan. Yang kedua, saya bawa saudara kepada satu ayat di dalam firman Tuhan, yaitu di dalam Yeremia pasal 29. Yeremia 29 ini adalah surat untuk orang-orang buangan. Jadi Yeremia disuruh menulis surat oleh Tuhan. Dan dikirimkan kepada bangsanya sendiri. Namun bukan bangsanya yang ada di tanah Palestina, melainkan bangsanya yang sudah ditawan di tanah Babel. Jadi Yeremia itu hidup pada tahun-tahun terakhir. Dia menyaksikan sendiri bagaimana kerajaan Yehuda dihancurkan oleh Babel. Dan kemudian bangsanya banyak dibawa ke Babel menjadi tawanan. Nah inilah sudah latar belakang dari Yeremia 29. Dan saya yakin Yeremia 29 ini adalah surat yang kontroversial. Mengapa saudara? Sebab bunyinya itu bertentangan dengan nalar mereka waktu itu. Bayangkan saudara. Mereka adalah bangsa yang sedang ditawan. Dan saudara, waktu itu kalau satu bangsa mengalahkan bangsa lain itu ngeri. Tidak ada hukum perang. Apalagi bangsa Babel ini bangsa yang terkenal kejam. Dan sekarang mereka ditawan di Babel. Lalu datang surat dari Yeremia. Dan surat itu berbunyi, usahakanlah kesejahteraan kota. Kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan.
Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Tidak bisa diterima. Tapi Tuhan berkata, berdoa untuk kota Babel. Berdoa untuk bangsa Babel. Usahakan kesejahteraannya. Berdoa untuk mereka. Dengan lain kata, Tuhan mau mereka menjadi berkat bagi Babel, saudara-saudara. Dalam situasi yang sulit ini. Tidak mudah, saudara. Namun itulah kehendak Tuhan. Dan Tuhan berkata, kalau mereka mau melakukan, maka ada berkat-berkat dari Tuhan. Nanti kita akan baca. Jadi saudara, kita melihat di sini, sekali lagi kita melihat bagaimana Tuhan mau kita menjadi berkat dalam kondisi yang sulit, yang tidak diberkati sekalipun. Mari saya bacakan satu ayat lagi dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil. Untuk kita apa? Memberkati, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi ini ada dua hal di sini. Kita dipanggil untuk memberkati, dan apabila kita mau merespon panggilan ini, maka kita pun akan memperoleh berkat. Jadi Tuhan kita ini memang, kita tidak bisa berpikir, saudara. Saat-saat kita merasa sulit, kita harus mengasihi. Kita harus memberkati. Tapi kalau kita mau melakukan itu, maka sebaliknya Tuhan akan memberkati dan memulihkan kita. Contoh yang ketiga, saya ambil dari Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Bagaimana Tuhan Yesus waktu disalib, dia masih bisa memberkati. Ada 7 perkataan salib dan 3 diantaranya adalah perkataan berkat. Dari orang yang sedang sekarat, kesakitan, masih keluar ucapan-ucapan berkat. Ya, saya banyak mendoakan orang-orang yang sudah mendekati saat-saat terakhirnya. Dan banyak di antara mereka lemah sudah, tidak bisa berkata. Saya cuma bisa berkata, panggil nama Yesus. Ingat nama Yesus. Saya berkata kepada keluarga, ayo terus bisikan nama Yesus itu dalam telinga mereka. Dalam situasi yang begitu, saudara-saudara, memang untuk bicara itu saya sudah sulit. Untuk ngomong itu sudah sulit. Jadi saya bisa bayangkan Yesus ketika dia disalib, dia berbicara itu setiap kata itu adalah satu perjuangan. Kalau bisa dia mungkin tidak akan ngomong. Karena setiap kata saya yakin itu dia harus mengeluarkan tenaga, mengambil nafas. Sementara tubuhnya dalam keadaan sakit. Namun Tuhan masih menyempatkan mengucapkan kata-kata berkat lewat kayu salib. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya Bapa, ampunilah mereka. Perkataan pengampunan, saudara, diucapkan dari kayu salib, ditujukan kepada orang-orang yang menyiksa dia, yang menghina dia. Tapi Yesus berkata, ampuni Bapa, karena mereka tidak mengerti apa yang mereka berbuat, mereka tidak mengerti. Perkataan pengampunan masihkah ada dalam mulut lidah kita, saudara? Masihkah mulut lidah kita bisa mengucapkan perkataan pengampunan? Atau mulut lidah kita memaki, mengancam? Yang kedua, perkataan itu ditujukan kepada orang yang disalib di sebelah kanan dan kirinya. Sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Perkataan pengharapan. Dia menunjukkan perkataan itu kepada orang yang disalib di sebelahnya. Kembali kita melihat perkataan yang positif. Perkataan yang memberikan pengharapan, memberikan keselamatan, saudara. Dan yang terakhir, Yesus berkata kepada ibunya dan kepada muridnya, Yohanes, hai ibu, inilah anakmu. Dan kepada Yohanes dia berkata, inilah ibumu. Perkataan penghiburan. Sebelum dia mati, dia masih ingat bagaimana dia harus menaruh ibunya pada posisi yang tepat, supaya ibunya tidak terpelihara. Dia masih ingat dan dia titipkan itu kepada muridnya yang terkasih, Yohanes. Dan menurut sejarah, Maria masih tinggal beberapa belas tahun bersama dengan Yohanes. Kemudian Maria pun dipanggil oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita lihat di sini satu teladan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam situasi dan kondisi yang sulit masih bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kita mau kembali lagi, mungkin kita akan bertanya, apa saya bisa? Apakah mudah? Jawabnya tidak mudah. Apakah bisa kita melakukan? Jawabnya bisa, tapi juga tidak bisa. Tidak bisa kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tapi bisa kalau kita mau mengandalkan Tuhan.
Di dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dalam bahasa Inggris dikatakan segala perkara aku dapat lakukan. I can do everything. Aku dapat lakukan. Bukan kutanggung tapi aku dapat lakukan. Saudara. Ini ayat yang sering kali terngiang-ngiang. Kalau saya sudah merasa tidak mampu, saya ingat ayat ini. I can do everything. Dengan bersandar kepada Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku, aku dapat melakukan segala sesuatu. Memang tidak mudah. Menjadi anak Tuhan itu tidak mudah. Tapi dengan pertolongan Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus, dengan pertolongan firman-Nya, kita dapat melakukan. Amin, saudara. Dan sebagai ayat terakhir saya ajak saudara kembali ke Yeremia 29. Jadi Tuhan mau kita menjadi berkat. Setelah itu baru Tuhan akan nyatakan berkat-Nya. Coba kita baca 4 ayat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa. Dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Luar biasa. Tuhan berjanji kepada kita saudara. Masa depan yang penuh pengharapan. So itu mari kita mau belajar. Kita mohon kekuatan dari Tuhan. Kita mau minta pertolongan Roh Kudus. Supaya dalam situasi yang sulit sekalipun. Saudara dan saya bisa menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.